kekuasaan Melaka itu sampai ke Johor yang semalam kita nginep di sana. Dia sampai ke Batam, Tanjung Pinang, bahkan sampai ke Riau, Pekanbaru di Indonesia, dan seluruh Semenanjung Melayu. Itu merupakan luas daripada Kesultanan Melaka. Nah, pusatnya ada di sini, di kota Melaka. Hanya saja, di belakang saya ini atau di depan kita semua, ini merupakan sisa daripada benteng Portugis. Bahasa Portugisnya Fortaleza de Malacca. Ya, Fortaleza de Malacca, fort, benteng. Dan ini hanya merupakan pintu benteng Fortaleza de Malacca. Sementara luas bentengnya itu udah mulai dari tempat kita parkir bis tadi. Ya kan? Tadi kita parkir bis, ada lukisan hang tuah berantem sama hang jebat. Ya. Itu dia. Depannya itu merupakan sisa daripada benteng Portugis yang mengelilingi kota. Nah, ini merupakan satu-satunya benteng Portugis yang tersisa sebagai gerbang. Ya. Walaupun demikian, kita melihat di atasnya itu ada beberapa relief, beberapa gambar beserta penulisan angka tahun. Ya. Anno 1670. Sementara Melaka, Kesultanan Melaka ini ditaklukkan oleh Portugis pada tahun 1511. Terus kenapa? Itu tulisannya 1670. Beda hampir 200 tahun. Nah, karena relief yang ada di depan kita ini dibuat dipahat oleh Belanda. Ya. Jadi Johor itu dia dikuasai oleh berganti-ganti kekuasaan kolonial. Yang pertama Portugis, yang kedua Belanda, dan yang ketiga Inggris. Nah, Portugis bisa menduduki Kesultanan Melaka ini selama hampir 100 tahun. Sampai akhirnya kedudukan Portugis di Melaka itu ditendang oleh Belanda. Belanda mampu menaklukkan Portugis setelah bekerja sama dengan Kesultanan Johor. Ya, makanya di atas itu ada sebuah tanda menyilang. Kelihatan nggak tanda menyilang? Kelihatan ya? Kalau masih bagus dan lebih detail lagi, itu tanda menyilang antara pedang lurus dan keris. Ya, menandakan pedang lurus adalah dari pihak Belanda dan yang keris itu dari pihak Kesultanan Johor. Ya, makanya kalau kita melihat hasil atau peninggalan daripada Belanda di Melaka ini, yang paling megah itu adalah gereja yang merah tadi, ya, Christchurch Melaka. Ya, tadi ada salib besar, bangunan merah, itu peninggalan Belanda, bukan Portugis. Ya, tapi di depannya itu ada patung air mancur yang dihadiahi oleh Ratu Victoria dari Inggris. Karena Melaka itu kemudian diserahkan oleh Belanda kepada Inggris. Nah, jadi betapa luar biasanya titik sentral dan strategis daripada Melaka yang menjadi incaran penjajah dunia, penjajah Eropa. Kenapa? Karena yang saya katakan kemarin, Melaka itu asal namanya dari bahasa Arab, ya. Asal namanya dari bahasa Arab. Apa? Mulakot. Nama asli daripada Melaka. Maksudnya apa? Akar kata mulakot dari kata lakia. Kalau dalam bahasa Arab, kita menyebut lafia, artinya itu bertemu, berjumpa. Berarti kalau lakia berjumpa, mulakot tempat perjumpaan. Tempat perjumpaan antara bangsa Barat dan bangsa Timur. Ya, antara bangsa Eropa, bangsa Arab, bangsa India dengan bangsa Cina, bangsa Jawa, bangsa Melayu. Begitu akhirnya apa? Rame. Nah, sehingga pada tahun 1511, Portugis yang dipimpin jenderal lautnya namanya Alfonso de Albuquerque. Ingat namanya deh ya. Alfonso de Albuquerque. Itu nama jenderal laut Portugis. Dia bilang, kalau kita berhasil menaklukkan Melaka dari tangan Islam, dari tangan Kesultanan Melaka, maka Tunisia itu akan mati. Kairo dan Mekah akan mati. Karena Venice di Italia, kemudian Kairo yang waktu itu ibu kota Khilafah Abbasiyah, dan Mekah sebagai kiblat kaum muslimin, bergantung kepada perdagangan rempah-rempah, perdagangan kain, apa segala macam barang-barang lah, komoditas itu dari Melaka.
Sehingga ketika Melaka itu berhasil ditaklukkan oleh Portugis, kelimpungan umat Islam. Ya, begitu hancur dunia Islam, akhirnya titik penjajahan di seluruh Nusantara, bukan cuma Malaysia tapi juga Indonesia, bermula dari pengambil alihan penjajahan Kesultanan Melaka ini. Nah, ini merupakan sisanya, dan sebelah sana itu adalah replika daripada Istana Kesultanan Melaka. Nah, itu replikanya. Yang namanya replika berarti nggak asli. Kenapa? Karena yang asli itu emang dihancurin langsung oleh Portugis, ya. Dan batu-batu bekas Istana Melaka, bahkan nisan-nisan Sultan, ulama Kesultanan Melaka dipakai untuk bangun benteng ini. Ya, si Portugis itu bahan bangunan untuk bangun benteng Fortaleza de Malacca atau disebut juga A Famosa itu dibangun dari sisa reruntuhan Istana Melaka. Begitu juga dengan makam-makam nisan para sultan, ya, nisan para ulama. Nah, jadi ya itu saksi yang begitu luar biasa dalam persejarahan Asia Tenggara ini, yang itu mengambil latar belakang di Melaka. Dan ya ini ya, walaupun banyak lisan yang dipakai untuk bangun benteng, tapi masih ada beberapa yang tersisa. Beberapa diantaranya tuh di atas Bukit Melaka. Ya, nah jadi kalau ini benteng kita pindahin, belakangnya ini ada Bukit Melaka. Nanti kita geser kelihatan. Di situ ada beberapa makam dari punya sultan. Ujung tembok daripada benteng Portugis ini sampai di pinggiran Kampung Kupe sampai ke sungai tadi. Maka di samping sungai itu ada beberapa sisa tinggal benteng Portugis yang ini menyerupai benteng kota. Jadi kalau kita kebayang Konstantinopel di Turki, seperti itulah. Makanya Melaka itu di bawah Portugis sangat susah ditaklukkan. Dicoba ditaklukkan oleh Kesultanan Aceh, oleh Kesultanan Demak, oleh Kesultanan Johor. Gak bisa-bisa. Ya, sampai Kesultanan Aceh itu manggil bantuan pasukan dari Khilafah Utsmani dari Istanbul. Ya, minta kepada Khalifah Sulaiman Al-Qununi, anak Selim kedua, untuk bikinin meriam, untuk mengirimkan ahli senjata dan pasukan supaya bisa menaklukkan benteng ini. Loh. Tapi min qadarillah belum bisa pada saat itu, dan bisanya itu ketika Kesultanan Johor minta bantuan kepada Belanda di Batavia di Jakarta. Istananya diperkirakan di sini, cuma karena di sini udah ada benteng Famosa, jadi di pinggirnya aja lah kita bangun replika aja. Tapi ya Johor itu akhirnya menyerahkan kepemimpinan di Melaka ini kepada Belanda. Makanya tadi itu dibangunlah Church, ya, yang benteng gereja merah, di depannya ada benteng Middelburg. Nah, itu benteng daripada Belanda gitu. Jadi Belanda itu menyerupai bikin Jakarta, ya, dia merebut Jayakarta, diubah nama jadi Batavia. Tapi untuk di Melaka ini Belanda tuh nggak begitu kuat cengkramannya, sampai akhirnya nanti Belanda tukeran wilayah penjajahan kue kekuasaan kepada Inggris. Inggris punya kuasa di Bengkulu, Belanda punya kuasa di Melaka. Kita switch aja lah. Akhirnya Bengkulu diambil alih Belanda dan Melaka diambil alih oleh Inggris. Jadi tukeran, ya, kayak makan kue gitu, atau kue gitu kira-kira.